Saat ini sedang heboh penolakan warga Aceh terhadap pengungsi dari Rohingya. Terakhir adalah sebanyak 250 jiwa pengungsi dari Rohingya datang ke Aceh. Ada pro dan kontra terkait hal tersebut. Mulai dari organisasi HAM di Indonesia yang bilang kalau seharusnya kita mampu menerima pengungsi tersebut. Lalu juga ada yang kontra yang menyatakan bahwa Indonesia saja belum bahagia sejahtera warganya, dan juga banyak kekhawatiran yang terjadi seperti di Malaysia di mana pengungsi Rohingya membuat sebuah grup dan juga pada akhirnya mereka meminta hak tanah, dan juga banyak masalah-masalah lainnya. Satu pertanyaan bagi kita semua, Indonesia ini wajib menerima para pengungsi tersebut? Berikut pembahasannya. Saat ini banyak konflik terjadi, mulai dari Israel-Palestina, perang Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung 1 tahun. Lalu juga ada konflik Rohingya di Myanmar, dan juga ada konflik perang saudara di Suriah tersebut yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi. Namun seiring berjalannya waktu, Eropa sendiri yang selama ini dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang terbuka bagi para pengungsi dan menerima mereka, merasa kesulitan karena semakin banyaknya gelombang pengungsi yang datang ke negara-negara Eropa, sehingga menyebabkan banyak pengungsi yang mengalihkan pandangannya ke beberapa negara Asia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Ya, negara Indonesia menjadi salah satu tujuan paling menarik. Kondisi Indonesia yang aman dan juga kebijakan luar negeri Indonesia yang netral menyebabkan banyak pengungsi yang ingin datang ke Indonesia. Terlebih Indonesia ini terdiri dari banyak pulau yang mana menyebabkan mereka bisa singgah di beberapa pulau di Indonesia. Berdasarkan laporan PBB, per tahun 2023 sudah ada lebih dari 100 juta pengungsi di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat tajam dari 2014 yang hanya 63 juta. Indonesia sendiri sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab untuk menerima pengungsi. Kenapa? Karena Indonesia bukanlah peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Namun karena Indonesia juga berlandaskan hak asasi manusia, Indonesia tidak secara penuh untuk menolak semua pengungsi. Mereka masih menerima pengungsi. Tercatat di tahun 2023 saja Indonesia sudah menerima 6.000 orang pengungsi. Terbanyak dari Afghanistan, lalu juga ada dari Myanmar, Rohingya, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa yang diberikan tempat singgah untuk selanjutnya dialihkan ke Australia sebagai peratifikasi pengungsi. Nah, mungkin jadi pertanyaan nih, apa sih yang menjadi alasan kenapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi? Ternyata ada beberapa pertimbangan yang menjadikan Indonesia ini enggan untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi. Alasan paling utama Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi adalah karena ekonomi Indonesia, khususnya Indonesia yang statusnya masih negara berkembang. Sebagai negara berkembang, kondisi Indonesia tidaklah baik-baik amat. Kita harus akui bahwa masih terjadi banyak timpangan, baik itu kemiskinan, lalu juga ada banyak kelaparan. Artinya adalah persoalan-persoalan domestik di Indonesia ini masih sangat banyak. Indonesia tidak seperti negara-negara Eropa yang memang statusnya ada negara maju di mana ekonomi tidak menjadi suatu hal. Bahkan di Jerman sendiri mereka bisa mengeluarkan anggaran mencapai 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 51 triliun rupiah per tahun untuk masalah pengungsi. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi, artinya Indonesia harus menyediakan anggaran banyak untuk pengungsi tersebut. Kenapa? Karena jika Indonesia meratifikasi hak konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk mentaati apa yang ada di dalam konvensi, yang salah satunya adalah hak memenuhi kebutuhan pengungsi. Sebagai gambaran, Turki menganggarkan 3 miliar US dollar tahun untuk pengungsi tersebut. Artinya adalah apakah Indonesia sanggup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Dan ini diwajibkan dalam konvensi tersebut. Indonesia perlu memikirkan nih warganya yang totalnya hingga mencapai 240 juta jiwa. Indonesia juga diwajibkan oleh undang-undang untuk menjamin hak-hak negara Indonesia tersebut. Lalu juga hak pendidikan. Ya, selain memenuhi hak kebutuhan, Indonesia diwajibkan untuk memenuhi hak pendidikan sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Hal ini terlalu sangat berat. Dari semua kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia, Indonesia tidak mendapatkan pajak dari pengungsi tersebut. Ya, di Konvensi Pengungsi, para pengungsi tidak diwajibkan untuk membayar pajak ke negara. Sehingga hal ini sangat berat bagi Indonesia, selain Indonesia penduduknya semakin bertambah karena ada pengungsi, tetapi tidak diiringi dengan pemasukan dari pertambahan tersebut. Seperti yang kita tahu, isu keamanan menjadi isu yang sangat pelik bagi pengungsi. Kita bisa lihat di Eropa,
konflik Rusia dan juga Ukraine menyebabkan ya beberapa pengungsi dari Ukraine datang ke beberapa negara di Uni Eropa, di mana kita bisa lihat beberapa negara Uni Eropa mulai mengeluh warganya karena penduduk yang datang tidak memiliki prinsip yang sama dan juga berlaku sewenang-wenang. Di Malaysia juga sama, yang Rohingya datang dan juga membuat keributan di negara Malaysia tersebut. Pada intinya, meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi tersebut, Indonesia masih kok menerima pengungsi. Meskipun ada keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut. Kita juga harus ingat bahwa Indonesia masih dalam kondisi negara berkembang yang perlu maju dan punya dana untuk membangun negaranya sendiri. Ini menurut teman-teman, apakah Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi tersebut? Silahkan komentar. Terima kasih.